Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidikan. Kita lanjutkan tentang juknis penulisan ijazah tahun pelajaran 2022 tahun 2023. Sekarang ini kita masuk kepada teknis pengisian belangko ijazah. Jadi teman-teman sahabat sekalian, pengisian belangko ijazah itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, belangko halaman depan dan belangko halaman belakang. Saat ini kita akan menjelaskan pengisian belangko halaman depan ijazah. Di sini kita contohkan pengisian belangko halaman depan ijazah SMK. Kenapa SMK? Karena SMK ini lebih kompleks. Nanti yang lain, tingkat yang lain atau jenjang yang lain itu sebenarnya sama saja. Hanya saja bedanya kalau di SMK itu lebih kompleks karena ada program keahliannya dan kompetensi keahliannya. Yang lain ini sama, prinsipnya sama. Saya perlihatkan contoh perbedaan belangko ijazah yang SD, SMP, dan SMA. Kalau SMA sudah seperti ini, identitas ini sama, tidak ada perbedaan, dan tata cara penulisannya tidak ada perbedaan. Hanya saja tadi antara SD, SMP, SMA, khusus SMK itu ada perbedaannya, ada tambahan keterangannya yang memuat program keahlian dan kompetensi keahlian. Kalau yang SMP, contohnya seperti ini. Nanti tata cara yang dijelaskan di penulisan belangko ijazah SMK ini, prinsipnya bisa diterapkan di satuan pendidikan yang lainnya ini, seperti SD, SMP, dan SMA. Baik, kita lanjut langsung. Ini contoh pengisian halaman depan ijazah. Jika mengikuti ini sudah sesuai dengan ketentuan, jadi tidak perlu ragu lagi. Karena pedomannya sudah mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini nanti peraturan ini bisa di-download di deskripsi video ini. Kemudian sosialisasi ini juga, ini nanti bisa filenya di-download di deskripsi video ini. Baik, kita langsung saja mulai. Jadi kita perhatikan dulu apa yang perlu diisi di sini. Yang pertama, kalau SMK, ini SMK nanti ada program 3 tahun dan ada program 4 tahun. Pada prinsipnya sama. Kemudian yang pertama, kalau SMK, silakan diisi program keahlian sesuai dengan nama program keahliannya. Nanti keterangannya ada di bawah, dan spektrum yang sebagai sumber pengisian program keahlian dan kompetensi keahlian nanti juga bisa di-download di deskripsi. Kemudian kompetensi keahlian silakan juga diisi sesuai dengan kompetensi keahlian, sesuai dengan spektrum yang nanti bisa di-download di bawah. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah. Ingat, kalau SMK langsung ditulis SMK-nya tanpa singkatan SMK. Langsung ditulis sekolah menengah kejuruan, apa nama sekolahnya. Kemudian selanjutnya nomor pokok sekolah nasional, silahkan sesuai dengan NPSN atau nomor pokok sekolah nasional, langsung ditulis di sini. Kemudian kabupaten garis miring kota, jadi langsung ditulis, misalnya Banjarnegara di sini contohnya, atau kabupaten kota Lombok Barat, langsung ditulis. Jadi ini tanpa mencoret salah satu. Kabupaten atau kota tidak perlu dicoret, langsung saja ditulis. Misalnya kabupaten atau kota Lombok Barat. Jangan dicoret salah satunya. Kemudian provinsi. Provinsi ditulis dengan nama provinsi, nama lengkapnya. Misalnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukan NTB. Atau Nusa Tenggara Timur, bukan NTT. Itu. Lanjut, menerangkan bahwa nama ditulis menggunakan huruf kapital semua, menggunakan huruf besar semua.
Dan acuan nama ini adalah ijazah terakhir atau ijazah sebelumnya. Nah, ini yang sangat perlu diingat. Jadi, bukan dokumen kependudukan. Nah, ini yang banyak sekali keliru. Terutama peserta didik kadang-kadang konfirmasi ingin dituliskan sesuai dengan identitas kependudukannya. Yang jadi acuan adalah ijazah terakhirnya atau ijazah sebelumnya. Begitu juga tempat dan tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Nah, ini identitas ini sesuai dengan ijazah. Nama orang tua juga sesuai dengan yang tertera di ijazah terakhir. Kemudian nomor induk siswa, ini nomor induk siswa di sekolah. Kemudian nomor induk siswa nasional, ini harus disesuaikan dengan yang ada di Dapodik. NISN disesuaikan dengan di Dapodik. Kemudian selanjutnya, tempat dan tanggal penulisan ijazah. Ini ditulis sesuai dengan nama kota atau kabupaten. Kalau dia kota, kalau misalnya kota, maka kota. Tulis kota mana, misalnya kota Medan, misalnya. Kota Medan. Kemudian kalau kabupaten, maka tulis juga lengkap. Kabupaten. Contohnya seperti ini, tapi kabupatennya disingkat. Kabupaten Banjarnegara contohnya. Kabupatennya disingkat. Kemudian koma. Kemudian tanggal dan bulan penulisan ijazah. Tanggal ini contohnya, tanggal penulisan ijazah, sahabat sekalian, itu paling cepat tanggal 6 Mei dan paling lambat tanggal 31 Juli. Artinya, kalau ijazah ditanggalkan pada tanggal itu, di antara tanggal itu, maka boleh. Tidak ada ketentuan pasti harus tanggal segini, dan ini. Yang penting ada di rentang waktu itu. Tetapi kalau misalnya daerah menentukan atau dinas pendidikan setempat menentukan pada tanggal tertentu agar serempak di kabupaten itu ada di provinsi itu, maka itu perlu diikuti. Kemudian prinsip penulisan tanggal ini, kalau terdiri dari satu angka tanggalnya, maka tidak diperlukan menuliskan 0 di depannya. Misalnya 1 Juli, 01 Juli, tidak perlu. Langsung saja 1. Karena ini paling cepat tanggal 6 Mei 2023, maka misalnya kalau penerbitannya tanggal 6 Mei, maka pakai 6 Mei saja. Kalau tanggal 9, maka 9 saja. Jangan pakai 09. Lanjut, kemudian di sini nama kepala sekolah, lalu NIP, lalu tanda tangan, kemudian ditempelkan pas foto ukuran 3x4, boleh berwarna atau boleh hitam putih. Lalu di stempel sekolah mengenai foto peserta didik dan mengenai sebagian tempat tanda tangan kepala sekolah. Lalu sebelum dibagikan, ini harus dicap 3 jari oleh peserta didik. Oke, sahabat sekalian, begitu tata cara pengisian belangko ijazah halaman depan ini. Nanti kalau ada yang belum jelas, nanti bisa dibaca di peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum. Tapi ini sudah kami jelaskan berdasarkan peraturan Kepala Badan Standar ini. Dan ini nanti sosialisasi ini juga bisa di-download di kolom deskripsi. Terima kasih sahabat sekalian sudah menyaksikan atau sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa didukung dengan memberikan subscribe terhadap channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.